Oke guys, come back to my channel bersama Tidak Dilaroste. Kali ini saya akan memberikan suatu informasi yang penting buat teman-teman, terutama yang ingin bekerja di Taiwan. Berapa sih biaya untuk pergi ke Taiwan? Ikuti video ini. Sebelum nonton video jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channelnya Tidak Dilaroste. Oke guys, kali ini saya ketemu atau ada teman kita dari Indonesia yang baru tiba kemarin dari Indonesia di Taiwan. Dan ini adalah siapa namanya Mas? Doni. Mas Doni, asalnya dari Magetan, Jawa Timur. Dari Magetan, Jawa Timur. Nah, umurnya mungkin sekitar berapa Mas? 23. 23. Kenapa saya bilang 23? Mungkin masih muda, dan beliau punya motivasi yaitu kerja di Taiwan, mungkin cuan chen atau yang dibilang dengan mencari uang. Kenapa? Masih muda, masih punya potensi untuk mencari pundi-pundi dolar atau NT untuk masa depannya Mas Joni. Oke Mas, dari awal pemrosesan dari Indonesia ke Taiwan, saya pengen tanya, prosesnya itu gimana sih? Syarat-syarat kita mau berangkat ke Taiwan apa saja syarat-syaratnya selain materi yang paling utama? Paling utama. Contohnya kayak berkas, misal apa Oh, yang harus. kalau pendaftaran awal itu ijazah asli, akta asli, KK asli, sama KTP asli. KTP asli Ya. itu yang harus ya. Itu enggak SD, SMP, SMA mungkin ya. Mungkin punya sampean Kalau saya SMK. SMK. Oh, sekolah menengah kejuruan ya. Yang penting ada ijazah ya. Ya, Bal minimal itu mungkin SD ya. Maksimal mungkin ya ada kalau kuliah, tapi ini masih SMK. Oke, selain itu ada lagi kan seperti kayak itu udah. Dan ini yang paling penting adalah ada nggak batas-batasan umur kita masuk di Taiwan? Setahu saya sih enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oh, mungkin dulu dengan sekarang mungkin ada perbedaan. Kalau dulu di masa saya mungkin di 25 ke atas maksimal itu mungkin 35, 36 karena dia dari potensi kita. Karena kalau masih udah agak mentua mungkin dibilang kurang efisien. Nah, terus kemudian ada nggak seleksi sampai itu seleksi jobnya gimana? Melalui seleksi atau mungkin dari gimana? Kalau saya dulu sih enggak, Mas. Gimana pribadi? 10 hari habis daftar itu job udah turun. Udah turun. Udah turun ya, berarti Enggak, cepat. enggak ikut seleksi. Nggak seleksi ya. Ya. Terus sampai menunggu itu proses itu berapa lama? Mulai dari pendaftaran dan sampai bisa terbang di Taiwan. Proses kurang lebih 3 bulan. Wah, 3 bulan berarti lebih cepat. Biasanya Ya. itu bisa sampai 4 bulan, 6 bulan karena sebelumnya mungkin ini di dalam PLK atau di PT di Indonesia mungkin lebih dari 200 orang atau berapa ratus orang, tapi Mas Don ini sekali daftar nunggu 10 hari langsung dapat job. Nah, job itu ternyata nggak selang waktu 3 bulan langsung terbang di Taiwan. Karena apa? Mungkin ini hanya sekedar mungkin di pabrik saya membutuhkan lebih cepat, kekurangan orang. Dan karena sekarang ini Indonesia udah mulai dibuka lagi, udah mulai lancar, tapi kita tetap melalui prosedur. Kenapa saya bilang kan masih ada yang namanya karantina juga. Nah, oke, ini sebelum menginjak ke biaya, sampai dari sini itu karantina berapa hari? Sampai Taiwan karantina 7 hari. 7 hari ya? 7 hari karantina. 7 hari karantina berarti udah mulai prosedur. Mungkin
udah berusaha dari Indonesia, udah 7 hari. 7 hari dari sini, alhamdulillah udah nggak ada apa-apa, udah clear, nggak ada permasalahan, cuma tinggal nunggu kerjanya. Nah, terus kemudian ini yang paling penting buat teman-teman, simak informasinya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan kita mau bekerja di Taiwan. Mau gak Mas? Oke, kalau saya dulu pendaftaran awal itu 2 juta. Itu udah meliputi biaya pendaftaran, terus biaya medikal awal sama buat untuk pembuatan paspor. Membuat paspor 2 juta. Ya, 2 juta. Terus kemudian tahap kedua pas sudah turun job itu dikasih tahu suruh bayar 20 juta. 20 juta sama 2 juta. Berarti 27 juta. Oke. 20 sama 2 juta. Oh ya. 22 juta. Ini masih proses pertengahan ya. Ya. Oke, terus kemudian Terus pas sudah proses sampai Teto itu Teto dikasih tahu untuk pelunasan. Pelunasannya berarti sekitar 22 ditambah berapa? Total 55. Berarti berapa sih? Total enggak, maksudnya berarti yang pertama 22 juta, 20, terus pelunasan yang terakhir 33. berarti yang terakhir 33 ya? Ya. 33 sama 22. Berarti 55 ya? Iya. 55. Itu udah nggak ada biaya lagi, 55 juta itu. Udah. Belum, nanti kalau udah Ada lagi? kalau udah hampir mau terbang itu udah ada jadwal terbang, ada tambahan 2.500.000 untuk biaya karantina di Jakarta. Oh, karantina. Ya, 2 hari. Loh, berarti sebelum berarti berapa? 55 ditambah 2,5. Iya, 2.500.000. 50 berarti 57.500. Ya. Nah, itu. Berarti sebelum sampean mau terbang ke Taiwan itu ada karantina lagi ya berarti? 2,5 juta itu tadi. Ada, Itu 2 hari. karantina berapa hari? 2 hari di Jakarta. 2 hari. Ya, 2 hari. Nah, ini buat teman-teman yang ingin masuk ke Taiwan, ini ya prosedurnya. Sebelum kita mau terbang ke Taiwan, dari pihak PT diharuskan untuk karantina 2 hari dengan biaya 2.500.000. Itu 2 hari. Ya kan? Berarti perharinya 1.250.000. Nah, di total semuanya itu ternyata 55 ditambah 2,5 berarti 57.500. Ada lagi nggak? Ya, mungkin sama biaya-biaya kayak untuk persiapan diri sih kayak. Oh ya, berarti intinya itu yang harus dikeluarkan. Yang harus dikeluarkan itu adalah 57.500. Itu rangkaiannya saya kembali lagi, yaitu pendaftaran awal 2 juta, kita masuk pendaftaran di PT yang pertama, awal pertama 2 juta, terus kemudian job kita turun itu kita DP atau bayar dulu berapa? 20 ya? 20 Nah, 20 juta. Kemudian kita nunggu, terus kemudian ada jadwal penerbangan mau ke Taiwan itu adalah 33 ya, 33. Terus kemudian kita udah dapat tiket, udah mau terbang, kita karantina lagi sebelum ke Taiwan itu 2 hari, yaitu dengan biaya 2.500.000. Berarti totalnya keseluruhan adalah 57.500 ya. Ini Masnya sendiri ini 57.500. Nah, mungkin ada yang mungkin ada dengar ada yang 70, ada yang 80. Itu mungkin ada perbedaan dari PT ya. Makanya ini hanyalah pengalaman pribadi sebelum ke Taiwan, mulai dari proses awal sampai sekarang udah di Taiwan, itu biayanya 57.500. Ini harus disiapkan. Kalau masalah rentetan untuk biaya akomodasi seperti mondar-mandir kita itu mungkin ya lebih dari situ, mungkin kira-kira sekitar hampir 60-an mungkin. 60-an ya. 60-an. Nah, ini yang boleh 5 mungkin lebih lah, kalau 5 dibuat 65 aja gitu ya. Masa
Magetan mana Gresik. Oh, Bola. kalau itu Mas, kalau di PL saya itu udah termasuk ke 55 tadi. Jadi kalau di PL saya 55 itu udah termasuk transportasi, berangkat pulang ke Gresik, Ponorogo. Oh, Terus berarti enak udah itu. dapat makan. Iya, udah makan terus. Pokoknya udah 55 itu udah Bersih ya? Udah bersih. Udah bersih. Nggak Oh, ada berarti tambahan lagi. ini maksudnya dari pihak PL atau sponsor itu 55 udah bersih, berarti untuk biaya mondar-mandir suatu misal ada panggilan dari pihak PT itu digoleng gratis. Nah, itu kalau bagi saya itu PL-nya bagus banget, bisa dipercaya. Biasanya itu pihak sponsor intinya hanya kalau ada informasi suruh berangkat sendiri. Tapi untuk masa ini kalau buat saya jumi bagus, saya kasih jempol. Karena apa? 55 itu udah ditanggung untuk biayanya. Mudah-mudahan suatu misal ada panggilan ke PT, suatu misal tanda tangan atau apapun diberikan dari PT, dari pihak PL perusahaan udah bertanggung jawab ya, nggak ada biaya lagi. Tapi di era saya dulu itu dengan biaya gitu ada telepon kita yang sendiri, saya berangkat sendiri dengan uang saya sendiri dulu. Tapi sekarang mungkin nggak sama. Tapi alhamdulillah dari Mas Don ini PL-nya sangat bagus, karena apa saya bilang bertanggung jawab untuk masalah proses bekerja di Taiwan. Nah, ini tadi suatu pengalaman rincian atau yang ingin berangkat ke Taiwan itu biayanya 55 sebetulnya. 50 itu harus dikasihkan ke PT, tapi sekarang kan karena ada pandemi atau mengantisipasi virus, itu diharuskan untuk sebelum berangkat ke Taiwan karantina 2 hari di mana? Jakarta ya? Di Jakarta. Itu menghabiskan dana 2.500.000. Duh, di Jakarta. Kenapa? Berarti nggak ada penerbangan di Surabaya, nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Oh, jadi berarti transit gimana? Monggo. Ya, kalau dari pusat itu ke Bandara Juanda, terus nanti terbang dari Juanda ke Jakarta. Oh, berarti transit ya dari Surabaya transit ke Jakarta. Oke. Tadi. Terus kemudian nah ini udah clear ya. Udah dari biaya 55 udah bersih, dan sekarang untuk prosedurnya udah sampai di sini. Oke, ini biar semua biar tahu. Selepas udah sampai di Taiwan, itu apa lagi yang dilakukan jenengan? Ada karantina atau apa sebelum langsung turun dari bandara? Itu biasanya kan dijemput pihak imigrasi, Iya. benar nggak? Betul. Itu ditanya apa aja? Itu diarahkan sih sebenarnya kayak aturan-aturan di Taiwan. Terus kalau misal ada masalah itu menghubungi ke nomor ini gitu. Oh ya, pihak imigrasi ya? Ya, dikasih arahan. Terus setelah itu langsung dibawa agensi masing-masing menuju ke hotel karantina. Oke. Dari karantina itu tadi berapa hari? 7 hari total. Karantina di Taiwan 7 hari. Buat teman-teman ya, 10 hari kenapa 10 hari kenapa saya bilang yang pertama di Indonesia itu 2 hari. Ya, terus kemudian kita udah sampai di Taiwan, kita diharuskan untuk karantina 8 hari. Nah, itu biayanya berapa? Untuk biayanya sih sepertinya majikan yang tanggung. Oh, majikannya tahu. Ya. Oke, dari situ aja nanti kita ada session lagi di konten sebelumnya tentang masalah untuk berapa sih biaya yang di Taiwan yang harus kita keluarkan, terutama yang masih baru. Oke. Sampai di sini semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin bekerja di Taiwan, makanya sisihkan uang. Kenapa saya bilang kerja di Taiwan itu benar sangat mahal? Kenapa saya bilang ini masnya aja ini termasuk murah. Kalau bagi saya itu standar, karena 55 ada yang sampai 70, ada yang sampai 80. Itu mungkin nggak tahu, itu mungkin ada perbedaan dari kantor atau dari PT yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat untuk masa depan kita. Sampai di sini saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.